underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Surya Paloh ini selalu menjadi buah bibir di kalangan elit partai politik maupun masyarakat biasa karena melontarkan pernyataan yang mengatakan bahwa lebih baik pemilihan umum atau pemilu tidak usah digelar kalau ujungnya hanya perpecahan bangsa. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini beliau ini kan kemarin juga yang merupakan tokoh yang pertama ya mencalonkan bahwa partainya mencalonkan siapa ya dengan konvensi nasional itu ya. Kira-kira siapa yang pantas dijadikan calon presiden. Ya. Udah keluarlah berapa nama itu ya. Anda sudah tahu lah ya. Nah, belakangan ini ternyata kok yang mau dipilih sama dia dijadikan calon ini kok menurut surveinya itu agak menurun. Tidak bisa masuk hitungan yang bakal jadilah gitu ya. Terus dalam waktu beberapa hari yang lalu itu mengeluarkan statement. Kalau pemilu itu menimbulkan perpecahan bangsa karena terjadi polarisasi kan. Si A bilang A, si B bilang B, dan A dan B itu bertolak belakang ya. Satu merah, satu hitam, misalnya seperti itu. Itu kan menjadi dua kubu yang bermusuhan. Nah, pengalaman kemarin itu kan terjadi setelah pilkada atau pemilu selesai itu sepertinya dua kubu ini kan nggak stop. Masih terjadi ya ketidakcocokan, saling ejek lah, saling ini dari mana, ini dari mana. Jadi kalau tidak dari yang sesamanya maka hubungannya jadi kurang baik. Ya. Jadi ini sepertinya juga semacam statement cek ombak ya. Ada cek ombak ini kalau misalnya pemilu menimbulkan perpecahan bangsa, ya lebih baik nggak usah ada pemilu gitu kan. Betul. Nah, ini kan seperti ini cek ombak ya. Atau bisa juga pemilu tetapi calonnya cuma satu misalnya. Ya. Ini kan cek ombak ya. Betul. Nah, tetapi sebetulnya ini kan ya bukan menyelesaikan masalah. Statement yang seperti ini ya sepertinya ya memang harus dipikir apakah ini serius. Memang kalau kita lihat pilkada atau pemilu itu kalau cuma dua kubu, maka akan terjadi dua kutub yang berseberangan. Betul. Memang kalau ini terus dihembus-hembuskan perbedaannya, memang bisa memecah bangsa. Ini memang harus dihindari. Kalau seperti ini enaknya bagaimana Om Bob? Ya solusinya adalah sebetulnya yang melakukan pemilu itu calonnya jangan 2, 3 atau 4 atau 5. Terus tidak perlu ada putaran berikutnya. Jadi misalnya calonnya 3, ABC. Nah, ABC ini pada saat pemilu kan dipilih sama rakyat langsung. Misalnya yang menang tuh A. Tadi kan ABC ya. Betul. Yang menang tuh A. Tapi tidak mutlak 50%. Ya, di bawah 50%. Mungkin 31, 33, 32 atau bagaimana lah ya. Pokoknya itu yang menang itu yang A tadi itu nggak sampai 50% suara mayoritasnya. Nah, kalau kemarin kan terus yang dari 3 yang paling kecil, paling bontot itu digugurkan. Terus diadain pemilihan ulang dengan 2 calon yang 2 besar tadi itu. Betul. Nah, kalau 2 besar seperti ini kan terjadi polarisasi lagi. 2 kubu lagi kan. Nah, saya kira ini memang perlu dipikirkan apakah pemilu itu perlu dilakukan 2 putaran. Ya, kalau 1 putaran tadi 3 itu kan tidak polarisasi. Betul. Ya karena ada 3. Betul. Nah, ini yang menang siapa tidak peduli dia itu apakah mayoritas atau tidak. Mayoritas itu kan di atas 50% ya. Ya udah selesai aja. Di antara 3 ini mana yang unggul ya dia yang jadi presiden, dia yang menang. Nah, ini kan bagus. Tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi perpecahan bangsa, biayanya ngirit. Nah, kalau ada putaran kedua, yang seneng siapa? Yang terang seneng kan yang dapat order untuk nyetak kartu suara ya, itu terang pasti itu ya. Terus yang bekerja yang tenaga
ad hoc tadi itu. Ya itu kan jadi dapat gaji lagi, macam-macam gaji lagi yang seneng mereka. Ya, tapi situasi politiknya menjadi nggak enak karena terjadi polarisasi. Nah, sepertinya seluruh partai yang ada di tempat kita ini kan sepakat kalau dua itu terjadi polarisasi. Nanti kampanyenya bisa berdasarkan identitas, berdasarkan yang lain-lain yang beda-beda itu kan jadi susah. Ya, jadi mungkin memang sistem pemilu kita ini jangan 2 putaran, 1 putaran cukup. Mungkin ini bisa menyelesaikan masalah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om